Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam yang saya hormati, perkenalkan, saya Aminuddin Al-Falih, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 3 Banyumas, sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 3 di LPTK UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 25411 0408 1317. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Banyumas, kelas 10 Tari 1 dengan materi Syu'abul Iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, silakan kita berdoa sejenak ya, yang akan dipimpin oleh Mbak siapa? Atta. Ya, silakan Mbak. Siap, Kak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya persilakan kalian untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mari kita baca Asmaul Husna dulu ya. Baca Asmaul Husna dulu, Mbak. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahibadana walhamdulillirabbina wa
Assalatu wassalam Nabi Habibina Salli wa sallim ala Taha Khalilir Rahman Wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pembacaan Asmaul Husnanya. Gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah baik. Hari ini ada yang tidak berangkat apa enggak? Berangkat semua ya? Ya. Kalau berangkat semua berarti nanti saya coba mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya. Alhamdulillah. Anggit Lestari mana? Anggit? Hadir? Git? Ya. Atta? Hadir. Dinda? Hadir. Eka? Sus? Hadir. Isnaini? Hadir. Lulut? Mana Lulut? Hadir ya. Maiza? Hadir. Berlian? Ya. Ninda? Ya. Nabila hadir. Putri Rahayu hadir. Sally hadir ya. Siva ya. Udah dipanggil semua ya? Apa belum? Saskia ya? Oh ya, Saskia hadir juga ya. Ya, alhamdulillah pertemuan kali ini hadir semua. Kemudian kalian masih ingat apa enggak dengan materi yang kemarin? Masih ingat apa enggak materi yang kemarin? Materinya tentang apa? Tentang apa? Coba, Mbak. Tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kompetisi dalam kebaikan itu apa? Masih Kompetisi ingat? dalam kebaikan berarti berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabihul khairat. Etos kerja artinya semangat bekerja. Karena kita pelajar jadi etos belajar. Oh iya. Kasih aplaus buat Mbak. Siapa namanya? Mbak Meza. Yuk kasih tepuk tangan buat dia. Ya. Ya. Jadi untuk pertemuan kemarin itu kita membahas tentang apa tadi? Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Masih pada ingat ya? Ingat ya? Kompetisi dalam kebaikan berarti kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang sering bilang fastabikul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian etos kerja, itu semangat dalam bekerja. Kalau kalian di lingkungan sekolah berarti semangat dalam belajar. Semangat semua kan? Kalian semangat? Semangat? Yang di pojok semangat? Pojok sana semangat? Semangat ya, semangat ya. Ya. Harus semangat belajar ya. Itu tema pembahasan untuk minggu kemarin. Kalau untuk minggu sekarang itu nanti kita akan membahas tema tentang, ada yang tahu? Tema tentang apa? Apa? Su'abul Iman. Kok kalian udah tahu? Oh itu ada ya? Ada di layar ya? Oh iya. Su'abul Iman. Su'abul Iman itu apa? Ada yang tahu? Coba. Su'abul Iman. Ada yang tahu apa belum? Belum? Beneran belum? Ya, kalau belum maka ya nanti kita pelajari bersama-sama tema tentang Su'abul Iman. Sebelum kita masuk ke tema Su'abul Iman, ke mempelajari lebih jauh tentang Su'abul Iman, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran tentang Su'abul Iman ini, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis makna Su'abul Iman. Su'abul Iman itu maknanya apa sih? Kemudian pengertiannya, dalilnya, macamnya dan manfaatnya. Jadi kalian itu diharapkan bisa menganalisis ya Su'abul Iman itu apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu mempresentasikan makna Su'abul Iman, mempresentasikan ya. Mempresentasikan. Jadi kalian itu harus bisa mempresentasikan makna Su'abul Iman dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu meyakini bahwa iman memiliki banyak cabang yang harus diamalkan.
Ya. Jadi nanti kalian itu harus apa namanya tadi? Meyakini. Yang namanya yakin itu gimana? Ada di hati kita kan? Ya, meyakini bahwasanya iman itu memiliki banyak cabang, ya. Sama seperti pohon, banyak cabangnya apa enggak? Banyak. Tapi kalau pohon yang gersang udah enggak ada ya? Iya, iya. Itu ya, banyak cabangnya dan harus kita amalkan. Kalau cuma kita ketahui, ya itu akan sia-sia kalau tidak diamalkan. Kemudian yang keempat, membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai perwujudan, ya, sebagai perwujudan dari cabang keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Apa itu iman? Udah paham ya iman ya? Iman apa? Kalau menurut bahasa itu artinya percaya, keyakinan, yakin, ya. Percaya itu tempatnya ada di mana? Hati. Ya benar? Ya, nggak cuma di pikiran, nggak cuma di lisan, tapi di hati ya, lebih utamanya ya. Kalau menurut istilah itu keyakinan dalam hati atau tasdik bil qalbi, itu membenarkan dalam hati kalian. Ya. Yang kedua itu ada diucapkan dengan lisan ya. Kemudian yang ketiga itu diamalkan dengan perbuatan. Jadi keyakinan dalam hati, kemudian pengucapan dengan lisan, melaksanakan dengan tindakan, itu merupakan pengertian iman. Dan sungabul iman itu artinya cabang-cabang keimanan ya, cabang-cabang keimanan. Lanjut. Untuk sungabul iman tadi udah ya, cabang-cabang keimanan. Jumlah cabangnya udah ada yang tahu apa belum? Berapa? 77. Coba gimana? 77 itu seperti apa? Gitu ya. Ya 77 ya. Jadi cabang-cabang keimanan itu jumlahnya ada 77. Tetapi 77 itu tadi nanti masuk dalam 3 ranah atau 3 dimensi. Yang pertama itu ranah apa? Yang pertama itu apa? Ranah apa? Hati. Ya, ranah hati. Yang kedua ranah lisan. Oke. Tadi kita membahas tentang sifat malu ya, diskusi tentang malu. Untuk yang kedua kita diskusi tentang berbicara jujur ya, jujur dalam berbicara atau berkata. Ada kelompok yang mau memberikan pernyataan tentang jujur dalam berbicara? Oh iya, Mbak, silakan. Kelompok kami berpendapat bahwa kejujuran itu modal utama dalam menjalani kehidupan, apalagi di lingkungan sekolah. Ya. Ketika berkata-kata, kita harus berusaha untuk selalu jujur. Bilang jujur ketika ditanya masalah pelajaran maupun masalah sehari-hari. Karena kejujuran itu sangat penting dalam membangun kepercayaan orang lain. Oh iya, ya, terima kasih. Berkata jujur dalam hal tadi apa, Mbak? Pembelajaran. Iya. Pembelajaran ya. Oh iya, dalam hal pembelajaran. Kami setuju dengan kelompoknya Mbak Berlian bahwa berkata jujur itu sangat penting, apalagi di lingkungan sekolah, karena kejujuran merupakan fondasi untuk membangun karakter, akhlak, dan sifat yang luar biasa dibutuhkan dalam bermasyarakat, terutama bagi kita para pelajar. Oh iya, kejujuran itu sangat penting ya bagi pelajar khususnya ini ya. Iya. Diskusi kita tentang sifat malu, sifat apa? Jujur dalam berkata, kemudian disiplin dalam berbuat, ya. Menurut saya ya cukup bagus pemaparan dari kelompok kalian. Maka dari itu kasih aplaus buat kalian semuanya. Ya, ya. Bagaimana kita latihan berpikir kritis? Ketika kita mendengar kata malu itu seperti apa? Malu, oh iya, malu itu kita harus mempunyai rasa malu, ya kan? Kesimpulannya kan seperti itu kan dari diskusi tadi, rasa malu. Kita harus mempunyai rasa malu. Begitu juga kita tidak boleh sama sekali tidak punya rasa malu. Bahaya apa enggak? Orang yang enggak punya rasa malu, bahaya kan? Iya. Maka dari itu malu itu tetap kita itu harus punya rasa malu. Yang penting ada prosentase yang pas ya.
Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu terlalu sedikit lah ya. Ya, apalagi nggak punya rasa malu sama sekali. Contohnya kayak tadi, seperti yang kalian perdebatkan. Malu, tetapi di sisi lain dia kepengin. Seolah-olah nanti kan ada hal yang terpendam dalam hatinya, ya kan? Kemudian yang jujur dalam berkata, ya mungkin ada hal-hal yang harus minimalisir. Nggak harus kita bilangkan semua, omongkan semua, kita sampaikan semua, ya kan? Terkadang kan ada hal-hal yang sifatnya, apalagi yang sifatnya sensitif. Ketika kita terlalu jujur, itu biasanya akan menimbulkan permasalahan baru. Ya. Jadi jujur itu juga harus seimbang, relatif, harus kita pikir dulu, ya kan? Yang namanya jujur itu jangan terlalu karena kita itu saking sukanya jujur, langsung kita bilang sama teman kita jujur. Jujurnya gimana? Ya contoh tadi, gimana teman kalian mencontohkannya? Oh iya, tariannya jelek. Tarianmu jelek. Nilaimu jelek. Ujian kamu jelek. Itu hatinya merasa gimana? Sakit kan? Iya kan? Sakit kan? Efek dari kejujuran itu gimana? Menimbulkan permasalahan baru, ya. Maka dari itu dalam berkata-kata yang jujur kita juga harus menyesuaikan, ya, harus kondisional, menyesuaikan situasi dan kondisinya. Kemudian begitu juga dengan kedisiplinan, ya. Kita juga harus selalu disiplin, berusaha disiplin, ya. Walaupun terkadang ada hal-hal yang membuat kita kalau ada halangan itu namanya apa? Iya, terkendala. Memang ada hal-hal yang terkadang itu membuat kita terkendala. Contoh ketika kita sudah berangkat dari sekolah Gasik, ya kan? Berangkat Gasik, ternyata di jalan, suasana jalan itu sangat ramai. Kemudian tidak ada bis yang menuju ke sekolah kita. Kemudian tidak disangka-sangka ada kecelakaan dan lain sebagainya. Itu kan di luar kendali kita. Padahal kita udah dari rumah berangkatnya Gasik sampai sekolah, ternyata kita telat. Iqrarun bilisan itu dicontohkan tadi jujur dalam perkataan. Kemudian yang ketiga amalun bil arkan, dengan tindakan disiplin. Ya. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi apa enggak tentang ini? Enggak? Belum? Enggak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Ya. Kemudian dari diskusi tadi kalian sudah dapat pengetahuan tentang makna-makna tadi apa belum? Udah paham? Udah ya? Ya, kita ulangi ya. Syu'abul iman. Ya, kita refleksikan apa yang sudah kita peroleh pada pelajaran pembelajaran hari ini. Apa aja? Temanya tentang apa tadi? Syu'abul iman. Syu'abul iman itu cabang-cabangnya ada berapa? 77. Dari 77 itu ada berapa dimensi? 3. Dimensi apa aja? Hati. Yang kedua? Lisan. Iya, dimensi hati ma'rifatun bil qalbi. Yang kedua, iqrarun. Dimensi apa itu berarti? Dimensi lisan. Yang ketiga, ya, dimensi apa itu? Perbuatan. Ya, untuk syu'abul iman itu ada 3 dimensi seperti itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berdiskusi, sangat antusias ya. Iya. Walaupun sedikit pusing, sedikit grogi dalam menyampaikan pernyataan, menyampaikan pendapat, ya, itu tidak lain dan tidak bukan agar kita selalu berlatih untuk berpikir kritis dan melatih cara komunikasi kita agar lebih baik dan lebih baik lagi.
Ya, terima kasih untuk diskusi kali ini. Saya salut sama kalian. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya, ya, takabur sama hasad. Ya. Foya-foya sedikit ya kita bahas itu ya, sedikit ya. Foya-foya itu tentang apa? Mengabur-aburkan. Baik itu waktu dan iya harta. Waktu itu kan sangat sering banget ya kita hambur-hamburkan. Ria itu apa? Rumah itu mendengarkan, memberi, taukan. Iya, intinya dua-duanya itu ria dan sum'ah itu ingin mendapatkan pujian. Takabur itu apa? Sombong. Kemudian hasad apa? Iri dengki. Merasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya, untuk tema selanjutnya kita akan membahas itu. Ya, itu nggak dibahas sekarang ya, dibahasnya pertemuan selanjutnya agar pembelajaran itu lebih mendalam lagi. Oke. Kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama doa penutup majelis, hafal kan? Yo, basmalah kemudian doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa diulangi? Bisa, ayo. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Ya, sama-sama. Terima kasih.